Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan juga teman saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen dan menjawab soal sebagai bentuk pengumpulan kuis 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Muhammad Rifki Rizkuplo, nomor absen 20, dan teman saya. Mujsanur Natif, absen 17. Baik, kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, yaitu apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi. Yang pertama, fakta. Fakta ialah pernyataan atau kejadian yang nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta bersifat objektif dan tidak bergantung pada pendapat atau interpretasi. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di permukaan laut. Lalu untuk data, data dapat disebut sebagai kumpulan angka, teks, gambar, atau simbol yang belum diolah, yang dapat digunakan untuk memberikan arti atau pemahaman tertentu jika diinterpretasikan lebih lanjut. Data bisa berupa hasil pengukuran, catatan observasi, atau statistik. Contohnya 77 kg atau tanggal 1 Oktober 2023. Yang terakhir yaitu ada informasi. Informasi itu merupakan data yang telah diolah dan dianalisis sehingga memiliki makna bagi pengguna. Informasi memungkinkan kita memahami, membuat keputusan, atau mengambil tindakan. Data menjadi informasi ketika data tersebut sudah melalui proses penataan atau analisis. Contohnya, berdasarkan data cuaca bulan September, diperkirakan akan ada peningkatan curah hujan yang tinggi. Lalu untuk soal yang kedua, sebutkan 4 ciri atau kriteria informasi berkualitas. Ciri yang pertama yaitu relevan. Informasi harus sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi pengguna. Yang kedua, akurat. Informasi harus benar, bebas dari kesalahan, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, aktual. Informasi harus tersedia saat dibutuhkan dan tidak ketinggalan zaman. Yang terakhir, jelas dan mudah dipahami. Informasi harus disajikan dalam format yang mudah dimengerti oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zanur. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa informasi menjadi sumber daya utama bagi suatu organisasi. Dapat diketahui, informasi merupakan sumber daya utama bagi organisasi karena membantu pengambilan keputusan yang tepat, memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan mendukung manajemen risiko. Dengan informasi yang berkualitas, organisasi dapat merencanakan strategi efektif, memahami kebutuhan pasar, hingga menghadapi tantangan dengan lebih baik. Selanjutnya ialah pertanyaan mengenai bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Ya, seperti yang ada di jawaban pertanyaan sebelumnya mengenai pengambilan keputusan yang lebih baik, sistem informasi manajemen mendukung pengambilan keputusan dengan mengumpulkan dan menganalisis tiap data secara terstruktur sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan tepat. Dengan SIM, manajemen dapat memprediksi skenario, membuat keputusan berdasarkan data yang akurat, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi. Hal ini memungkinkan keputusan yang lebih cepat, objektif, dan strategis di berbagai tingkat organisasi. Selanjutnya, pertanyaan mengenai fungsi keluaran sistem informasi manajemen dapat menghasilkan keluaran apa saja.
yang mana hal ini berhubungan dengan pembuat keputusan tadi, di mana menghasilkan beberapa keluaran utama, yaitu laporan periodik, laporan khusus, laporan analisis, ringkasan eksekutif, dashboard real time, dan hasil prediksi. Keluaran ini sangat membantu manajemen memantau kinerja, mengidentifikasi masalah, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.